Bismillahirrahmanirrahim. Hingga sekarang belum muncul satupun tanda besar kiamat. Ini lebih akurat daripada sekedar mengatakan tidak tersisa lagi tanda-tanda kiamat selain yang besar. Banyak tanda kiamat kecil yang sudah muncul dan sedikit sekali yang belum muncul. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seluruh tanda yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah muncul secara lengkap. Tidak ada hadis sahih yang memastikan umur dunia. Karena itu tidak ada alasan untuk memaksakan diri dan mengada-ada menyangkut persoalan yang ilmunya dirahasiakan bagi kita, atau meninggalkan amal ketaatan dan jihad karena ingin menunggu kemunculan Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Sebagian orang terjerumus dalam kesalahan serius ketika menggunakan referensi dari ahlu kitab untuk menentukan usia dunia, kemunculan Al-Mahdi, dan terjadinya perang besar melawan Romawi. Penerapan berbagai nas kepada realitas yang tidak tepat menimbulkan dampak sangat negatif. Sebagaimana tragedi Tanah Suci dan klaim kemahdian oleh pada beberapa orang tanpa landasan benar, mereka semua wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta membiarkan realitas menafsiri sendiri tanda-tanda kiamat ini tanpa perlu mengada-ada atau mencari-cari alasan. Kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan mengenainya. Tanda-tanda kiamat yang sudah muncul merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian bukti kenabian beliau. Jika salah satu tanda besar kiamat terjadi, maka tanda-tanda lain akan mengikutinya secara beruntun, seperti beruntunnya manik-manik dalam rangkaian kalung. Yang satu segera menyusul yang lainnya. Tanda kiamat terakhir adalah munculnya api yang menggiring manusia ke mahsyar di Syam. Pengumpulan manusia ini terjadi di dunia sebelum kiamat. Semua ini menuntun kita bersiap-siap menghadapi perjumpaan dengan Allah setiap saat dan waktu. Tak ada yang bisa selamat dari fitnah Dajjal serta fitnah kehidupan, kematian, dan sebagainya, kecuali yang dikaruniai taufik oleh Allah, berpegang teguh dengan kebenaran wahyu, belajar ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan beramal soleh, memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, bertaubat nasuha kepada Allah sebelum sekarat dan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, serta mempersembahkan berbagai amal soleh kepada Rabb-Nya. Munculnya banyak tanda kiamat menunjukkan bahwa dunia ini akan hancur, sudah mendekati masa berakhirnya. Sekalipun seseorang tidak mengalami terjadinya kiamat, toh ia akan mati dan berjumpa dengan Rabb-Nya. Siapakah yang akan menyolatkan atau mempuasakan Anda setelah Anda mati? Siapakah yang akan memintakan ridho Rabb Anda setelah Anda meninggal dunia? Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, kalian melahirkan untuk kematian, membangun untuk kehancuran, sangat berambisi terhadap yang fana, dan mengabaikan apa yang kekal abadi. Ia juga mengatakan, ada 3 hal yang membuatku tertawa, ada 3 hal lagi membuatku menangis. Aku dibuat tertawa oleh orang yang mencita-citakan dunia, padahal kematian sedang memburunya. Orang yang lengah padahal ia senantiasa diawasi, dan orang yang tertawa selebar mulutnya padahal ia tidak mengetahui apakah Allah ridho ataukah murka kepadanya. Kiamat pasti terjadi, tetapi apakah yang telah Anda persiapkan untuk menghadapinya? Wahai penumpuk harta, wahai Anda yang rajin membangun istana, demi Allah, tidak ada harta yang akan menyertaimu selain kafan. Semua hartamu pasti musnah. Badanmu akan menjadi santapan cacing tanah. Kelak, harta akan meninggalkanmu. Tinggal amal yang setia mendampingimu. Kau tinggalkan harta untuk orang yang tak akan memujimu, sementara dosa-dosamu kau bawa menghadap Dia yang tidak mungkin tertipu oleh alasanmu. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan sadar serta mengendalikan keinginan nafsunya. Manusia tidak akan memperoleh selain hasil usahanya,
dan usahanya pasti diperlihatkan kepadanya, maka bangunlah dari tidur. Jangan berharap memperoleh tempat yang disediakan bagi orang-orang berbakti sementara engkau terus melakukan dosa-dosa. Sungguh, di hadapanmu ada rintangan terjal menuju ke surga atau neraka. Hidup tanpa Allah hanya fata morgana. Orang yang haus menyangkanya air, namun ketika di depannya, ia tidak mendapati apa-apa. Ia mendapati Allah di hadapannya yang lantas menyempurnakan hisabnya, dan perhitungan Allah sangat cepat. Kelak Anda berdiri di hadapan zat yang tidak ada sesuatu pun bisa disembunyikan darinya. Pada hari ketika seluruh rahasia dibeberkan, maka beramallah sebagai seorang yang merasa tidak mungkin diselamatkan selain oleh amalnya. Bertawakallah sebagai seorang yang tidak mungkin ditimpa musibah apapun selain yang telah dituliskan oleh Allah baginya. Pangkas angan-angan, pertahankan agar ajal selalu terbayang di hadapan. Malulah dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dan anggap dirimu seperti penghuni kuburan. Anda hari ini hidup, tapi kelak pasti mati. Anda dulu berasal dari tanah, dan akan kembali kepada tanah lagi. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang luas kepada kami. Kelak ketika kami sudah berada di bawah bebatuan dan tanah, semua hubungan terputus, serta kami meninggalkan keluarga dan orang-orang tercinta. Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah harapan kami, dan Engkaulah zat yang maha pengasih di antara semua pengasih. Pulihkan apa yang patah pada kami, kasihani kelemahan kami, tutupi aib kami, dan jangan Engkau hinakan kami pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan, ketika harta dan anak-anak tiada lagi berguna, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati bersih dari kesyirikan dan dosa. Wallahu a'lam bissawab.